Selamat pagi. Jadi aku pun juga belum cuci muka. Di sebelah sana itu terdengar banyak obrolan-obrolan ibu-ibu. Nah, sepertinya beliau-beliau ini mau memetik teh. Jadi alangkah baiknya kita dokumentasikan, atau nanti ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan, bisa kita tanyakan. Let's go. Iya, topi pakai. Oke, setelah perjalanan panjang, akhirnya kita sampai di titik pertama. Kita berada di Kota Ngawi. Saksikan terus perjalanan kita, ekspedisi Tanah Legenda, Kabut Tembara, menembus kabut menjelajahi Nusantara. Raw. Ini dia, kita sampai di perkebunan teh Jamus. Jadi di perkebunan teh ini tuh ada makam Belanda, makam tua. Ada 3. Kalau saya baca-baca dari storynya, adalah pemilik makam tersebut bernama Van der Rappard. Berarti orang Belanda betul. Pengusaha pendiri pertama perkebunan teh satu-satunya di Ngawi. Oh. Dan di sini ada 3, ada makam istrinya sama anaknya. Begitu. Oh, oke. Jadi dia mungkin ini yang perintis kebun di sini. Ayo kita langsung lihat aja. Di makam ini terbaring seorang, ya mungkin kita tahu ya, sejarah Belanda memang ada baik dan buruknya, tapi yang pasti di luar konteks penjajahan Van der Rappard ini mempunyai jasa yang baik sekali untuk daerah Ngawi dan sekitarnya. Karena dia satu-satunya dan orang pertama yang mempunyai industri perkebunan teh di daerah Ngawi. Jadi dia sangat berjasa untuk orang-orang Ngawi, dan sekarang jasanya itu masih terlihat karena pabrik-pabrik teh di sini masih berjalan dan produksinya juga masih oke gitu. Dan ya mendorong kemajuan ekonomi untuk daerah sekitar. Juga tempat wisata di sini. Terbaik. Oke guys, dari makam Belanda ini kita akan langsung menuju ke situs pemandian Joko Tarub yang masih di dekat daerah sini lah, di daerah Ngawi. Jadi kita jangan berlama-lama karena waktu semakin nanti kemalaman lagi. Kita let's go.
hayu urang mamhola di lereng Gunung Lawu di Saung Soimah. Dan ternyata si warung Saung Soimah teh orang Bandung tapi di Ngawi. Oke guys, kita sekarang sudah nyampe di Sendang Joko Tarub, tempat yang konon katanya menurut cerita rakyat bahwa itu adalah tempat dulu mandinya bidadari, yang dimana si Joko Tarub itu mengambil selendang. Diceritakan kisah rakyat Jawa, seorang pemuda yang bernama Joko Tarub. Itu dia. Kita lagi di ada anjing kagegel. Ayo, Leta. Kita lagi berada di Sendang Joko Tarub. Sendang Joko Tarub ini berada di Desa Widodaren. Anjir, Widodaren. Artinya adalah bidadari. Kenapa desanya disebut Widodaren? Karena ternyata di sini ada sebuah legenda masyarakat. Ada sebuah legenda masyarakat yang berkembang bahwa ada seorang pemuda bernama Joko Tarub. Joko Tarub, pemuda desa yang sedang bermain ke sungai, kemudian melihat bidadari, 7 bidadari. Nah, sendang ini atau sungai ini dipercaya jadi tempat pemandian para bidadari. Kemudian diambillah selendang bidadari oleh Joko Tarub. Lalu satu bidadari itu tidak bisa pulang ke kayangan. Akhirnya dia menikah dengan Joko Tarub, kemudian mempunyai anak, yaitu bidadarinya namanya Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan. Mitos atau fakta kita tidak tahu, namanya juga legenda. Yang pasti legenda itu pasti mengajarkan suatu hal atau mengajarkan sebuah nilai-nilai budaya. Dan itulah yang akan Kabut Tembara jaga dalam ekspedisi. Menjaga nilai-nilai, menjaga legenda-legenda masyarakat yang ada untuk tetap bisa menjalankan nilai-nilai tersebut dan tetap bisa berjalan sesuai dengan tradisi, nilai-nilai budi luhur yang memang dikembangkan oleh masyarakat kita, yang memang sudah dijalankan oleh masyarakat kita dari sejak dulu kala. Itulah kenapa Blackwood akan selalu akan selalu konsisten menjaga nilai-nilai dari brandnya, value-nya, dan lain-lain. Apa yang lo rasain ketika lo menginjak tempat ini atau melihat sendang Joko Tarub ini? Yang pastinya sesuatu hal baru, tetapi sayangnya untuk sekarang ini mungkin tempat ini kurang terurus ya. Kurang terurus. Di bawah juga di tempat pemandian yang konon katanya tempat pemandian bidadari itu sekarang jadi pembuangan sampah.
Sayang sekali, disayangkan. sayang sekali. Padahal memang dari saya nggak tahu ya, gue nggak tahu maksudnya. Mungkin kenapa ada dibuat sebuah legenda atau apapun itu oleh orang dulu, mungkin ya karena memang untuk menjaga nilai si tempatnya juga. Karena Iya. gue lihat tempatnya pun memang indah, Bagus. bagus gitu. Mungkin biar orang tuh nggak sembarangan buang sampah apa-apa. Iya. Bahkan katanya masih ada loh yang percaya buat ngambil airnya sebagai obat kayak gitu. Iya. Masih ada, dan sangat disayangkan sekarang, tapi masyarakatnya sendiri kurang merawat lah, bahkan terkesan cuek gitu. Apalagi juga pemerintahnya, mungkin kalau dibikin sebuah fasilitas yang baik di sini, entah itu dari sisi pariwisatanya atau apa, karena sungainya pun bagus, bentuknya bagus, batu-batunya tinggal ditata-tata Iya. sedemikian rupa aja. Kabut Tembara itu bukan cuman ngajak untuk jalan-jalan Holiday atau ya, cuman bukan senang-senang cuman doang, holiday. tapi ada beberapa pesan, ada sedikit pelajaran yang bisa kami ambil dan juga teman-teman ambil, bahwa ya ada beberapa hal yang memang harus kita jaga dengan lebih baik lagi. Salah satunya ngejaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu dia. Halus pisan. Udahlah, kita ngopi dulu. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke Van de Bos. apa itu? Semacam gedung peninggalan kolonial Belanda, Pak. Kolonial Belanda. Karena udara Ngawi sangat-sangat ngaheab alias panas, kita dawet dulu cuy. Dawet gula aren yang seger-seger dulu. Nanti kita pakai ini sedikit, Mbak. Ini namanya buah khas Ngawi ini. Jadi nanti dimasukin, seger banget rasanya, asam sepet. Cobain gerak nih. Mau mereka. Kayak ini, lagi berat. Translate karo you, oke? Ojo dumeh karepe dhewe. This means do not be selfish, oke? Ojo gowo niat sing ala. Do not have bad intention. Ojo ngregeti lan ngerusak panggonan. Do not litter and damage the building. And then ojo cupukan dawa tangane. Do not stealing, oke? Ojo tumindak sing saru. Do not commit immorality. Ojo gawe molo marang liyan. Do not hurt or disturb another people, somebody else. No. Sing langgar tanggungan dewek, yang melanggar tanggung jawab sendiri ya. Ojo tunindak yang seru. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di depan gerbang benteng kah? Iya, benteng. Benteng Van der Bosch di Ngawi. Masih di Ngawi tentunya, edisi Ngawi. Ini gerbang depannya.
seperti apa dalamnya. Ayo kita lihat, ayo. Jadi sebelumnya itu seperti ini guys. Memang terlihat sudah dimakan zamannya. Sudah termakan waktu, termakan usia. Kemudian dipugar, diperbaiki. Inilah hasilnya. Nice sekali ya. Keren banget sumpah. Tembok-tembok aslinya pun masih ada ini. Ini yang aslinya nih. Sengaja ditinggalkan seperti ini kan. Ada beberapa pilar yang memang tidak direnovasi, dibiarkan seperti awal mulanya, seperti asalnya, seperti ini. Wow. Kiai Muhammad Nur Salim. Kiai Muhammad merupakan pengikut setia Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lantas mengutus orang, ini orang kepercayaan yang membantu di kemerdekaannya. Bukan kemerdekaan, maksudnya berperjuangan di Ngawi. Keren. Berarti ini salah satu makam dari pahlawan kemerdekaan Indonesia. Kiai Muhammad dan juga mungkin ya para ulama karena menyebarkan agama Islam di daerah Ngawi terbaik. Al-Fatihah untuk almarhum. Gak ada jalan, Pak. Nggak ada jalan. Jalannya lurus nanti. Ikutin Google Map lewat. Kalau sampai lewat sini, nyasar nanti sampai lewatnya hutan soalnya. Kalau lewatnya Pasar Jogorogo aja, nanti belok kanan lurus, ngikuti aspal we. Nanti ketemu nanti. Oke. Thank you ya Mas. Siap, Mas, matur suwun nggih. Sama-sama Mas.